Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah salat fardu subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa sholihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, amadanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Yunus bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Wahuwa Yunus bin Ubaid bin Dinar al-Imam al-Qudwah al-Hujjah Abu Abdillah al-Abdi maulahum al-Basri min sighari tabi'in wa fudalaihim. Tuwfiya sanata tis'in wa salasin wa mi'ah. Imam Yunus bin Ubaid, seorang tabi'in, seorang imam yang dijadikan panutan, yang dijadikan hujjah, meninggal pada tahun 139. Wakila sanata arba'in wa mi'ah, sebagian keterangan menerangkan pada tahun 140 Hijriah. Kita sudah pernah menyampaikan hikmahnya. Kita lanjutkan. Wa qala khoslatani idza salahata minal abdi salaha ma siwahuma min amrih. Ada dua perkara yang apabila baguslah dua perkara tersebut dari seorang hamba, maka akan bagus selain kedua tersebut. Kalau dua perkara ini bagus, yang lain pasti bagus. Kata Imam Yunus bin Ubaid. Apa tuh? Yang pertama sholatuhu. Yang pertama sholatnya. Kalau sholatnya bagus, satu. Kemudian walisanuhu. Lisannya bagus. Rajin sholat. Sholatnya bagus. Omongannya juga bagus. Kalau salah satu pincang. Ya belum bagus semuanya. Sholatnya bagus. Tetapi ngomongnya tak enak, pedas, nyakitin hati orang, itu mesti bukan orang bagus. Atau ngomongnya bagus, sedap, tapi sholatnya hancur-hancuran. Tak sholat memang, tapi dia ini orangnya ramah. Itu tak masuk juga. Sebagian ada orang begitu. Dia itu ibadah malas, tapi dia pergaulan dengan orang tuh bagus. Gitu. Sopan, ngomongnya bagus, tak nyakitin orang memang.
Tapi kau tak sholat, kau berarti belum bagus. Jadi dua perkara ini jadi standar seluruh amal. Seluruh amal. Kalau orang sholatnya ada bagus, berarti yang puasanya, yang ibadah-ibadah yang lain bagus. Kalau orang lisannya bagus, berarti akhlak yang lain bagus. Karena orang masuk neraka itu kebanyakan karena lisannya. Ya juga karena tak sholat, karena tak ibadah. Wa qala la yazalul abdu bi khairin ma absara ma yufsidu amalah. Kata beliau, seorang hamba itu akan selalu di dalam kebaikan selama dia melihat apa yang akan merusak amalnya. Fokus yang bukan hanya beramal saja, tapi apa yang bisa merusak amal. Dia harus lihat juga, aku ini ujub tak, aku ini riya tak, pamer tak, hasad tak, innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat hasad, iri hati, dengki, itu bisa memakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala ibadah, seperti api yang memakan kayu bakar. Sholatnya bagus, puasanya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Tapi dia suka dengki sama orang. Ada orang dapat nikmat, dia macam iri, tak suka gitu. Orang itu celaka, dia senang hatinya. Nah, ini pahala-pahalanya hilang semua. Maksudnya, ini perlu diperhatikan. Orang tidak hanya fokus kepada ibadah zahir saja. Hati ini penting. Hati ini penting. Orang ibadahnya nampaknya bagus, belum tentu bagus. Karena kalau hatinya tidak bagus. Orang munafik ya sholat. Pura-pura sholat orang munafik. Nah, kalau kita sholat di Baitur Rahman, orang munafik sholat di Masjid Nabawi jadi makmumnya Rasulullah. Bagaimana coba? Nah, sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? Sholat jadi makmumnya Rasulullah lagi. Tapi dia tuh bagus zahirnya saja. Batinnya busuk. Nah, mana bisa dia bagus? Waqala laisa syai'un a'azzu min syai'ain dirhamin tayyibin wa rajulin ya'malu ala sunnatin. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada dua perkara. Ini dua perkara yang termasuk paling mulia. Apa tuh pertama? Dirhamin tayyibin. Satu dirham, tapi yang halalan, taiban bagus. Nah. Kemudian warajulin ya'malu ala sunnatin. Terus seorang yang beramal mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirham yang halal itu sangat penting. Kalau orang rajin ibadah, banyak ibadahnya, tapi kalau makanannya haram ya habis semua. Ini termasuk tadi ma yufsidu amalah. Nah, jadi Imam Yunus bin Ubaid ini termasuk di antara amal beliau yang sangat beliau tekankan ini, macam mana amalku ini tidak rusak. Orang amalnya rusak gimana gak diterima sama Allah? Makannya yang haram, yang subhat, ya pasti rusak amalnya. Gak diterima sama Allah. Tak mungkin diterima sama Allah. Puasa 30 hari Ramadan tak dapat apa-apa. Karena makanya itu dari hal yang subhat, yang haram, rusak amalnya semuanya. Jadi apa? Puasa cuma hanya dapat lapar sama dahaga saja, tanpa memperhatikan makanan. Jadi para sahabat dulu itu orang-orang yang paling sangat beliau itu menjaga apa yang dimakan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq apalagi. Paling dia tidak mau perkara yang haram dan yang subhat. Tapi kita zaman sekarang nih macam biasa. Tak sayang sama ibadahnya. Sholat sudah aktif. Tapi ketika ada orang ngasih suap, terima saja, ini hadiah katanya. Terima, habislah amalnya. Ketika dia jadi daging, Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, dia makan jadi daging, fannaru aula bih, makan neraka lah yang paling pantas baginya. Macam mana tidak? Dia dah lengket.
Udah jadi daging, macam mana coba nak melepaskan? Makan sedap aja. Jangan asal duit aja. Jangan asal duit aja. Sekarang, bentar lagi ada pilkada, ada pileg. Nah, duit tak seberapa, suap tuh. Bukan tak suap. Kalau kau nak ngasih, coba tak ada masalah apa-apa. Kasih saja. Ini kenapa? Nanti nak ada pilihan, sekarang ngasih duit. Kenapa? Apalagi bahasa orang tuh serangan fajar. Orang seluruh serangan fajar pakai tembak. Nyerang musuh. Ini serangan fajar pakai duit. Aduh, gawat nih. Kalau dulu serangan fajar itu, mereka betul-betul membela tanah air, mengusir penjajah, orang-orang kafir. Itu dapat pahala. Melawan orang kafir mati pun dia masuk surga. Kalau ini tidak. Jangan diterima. Itu mentalnya kita itu kayak gitulah. Rakyat itu ketika mau digitukan, ya nggak usah komplain kalau pemimpinnya nggak karu-karuan. Tak usah komplain. Kalian kenapa kemarin mau disuap kau mau pilih? Sekarang macam gini. Ya salah kalian sendirilah. Kau tak usah komplain banyak-banyak. Salah kau juga. Kenapa kau dulu kau pilih? Kenapa dulu kau terima? Orang Melayu ini tak sedap kalau dah dikasih tak dipilih. Kan gitu. Tak enak lah aku udah dikasih macam mana nih. Tak dipilih kan. Nah itu tak usah diterima. Itu suap namanya itu. Rasulullah SAW bersabda, ar-rasi wal murtasi finnar. Jadi orang yang menyuap, yang menyogok, dan yang menerima, itu dua-duanya masuk neraka. Apa tak? Rugi ibadah, rajin sholat, pakai serban. Tapi orang-orang masih, besok pilih. Siap. Waduh. Siap, tengok dia agamanya dulu kayak apa. Yang bagus tidak agamanya itu. Amanah tidak orangnya. Asal aja. Kalau mereka itu kadang-kadang tujuannya hanya untuk macam mana aku bisa bisa jadilah, bisa naiklah, nanti bisa dapat proyek dan sebagainya. Tujuannya duniawi. Kalau orang niatnya ibadah, dia tidak akan begitu. Orang kalau niatnya ibadah, mesti yang ditempuh dia ini jalannya juga tidak akan lari dari ibadah. Nggak mungkin orang nak ibadah tapi dengan jalan kemaksiatan. Tidak mungkin. Aku ini nak jadi pemimpinnya, aku ibadah tapi nyogok ini, support money politik. Ya bohong namanya itu. Tidak mungkin lah. Orang kalau dah niatnya ibadah, tentu dari awal dia niatnya sudah ibadah. Lurus saja. Pilih silakan, tak pilih silakan. Ada apa? Dikira jadi pemimpin itu tidak berat. Luar biasa beratnya itu. Ini malah bayarin orang biar aku yang jadi pemimpin. Begitu dapat amanah gak bisa amanah. Double dosanya. Waktu nak jadi itu sudah dosa. Udah jadi gak amanah zalim. Dosa lagi 2 kali dosanya. Habis. Orang yang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika jadi pemimpin, dia tuh bukannya gembira, sedih. Takut. Kata beliau, saya ini takut, khawatir seandainya ada seekor anak sapi mati di ujung sungai Furat sana, aku dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap hewan, anak sapi. Ngapa sampai anak sapi itu mati? Sayyidina Umar bin Khattab takut, aku takut nanti itu ditanyakan sama Allah di akhirat. Ini bukan anak sapi, anak orang. Macam mana? Zalim, naudzubillah. Kalaulah sudah begitu mau jadi apa? Makanannya tidak diperhatikan. Ya mungkin duit banyak. Tapi apa artinya kalau itu dari hal yang haram? Salatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah banyak-banyak kayak gitu. 1 dirham saja menyebabkan salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istara sauban bi asrati darahim wa fihi dirhamun min haram lam yaqbalillahu salatu ma dama alaih." Barang siapa yang membeli baju seharga 10 dirham. 1 dirhamnya dari yang haram. Jadi 10% saja. Kata Rasulullah, lam yaqbalillahu salatahu madama alaih. Maka Allah tidak akan menerima salatnya selagi baju itu nempel di badannya. Dia pakai. Allahu Akbar. Tak diterima sama Allah. Ini selalu kita tak santai-santai aja.
Yang bersih-bersih aja kenapa? Orang hidup di dunia ini kan tak lama. Orang yang hidupnya lama, dulu umatnya Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun. Tapi mati juga kan? Yang 1000 tahun pun mati juga. Apalagi gitu zamannya Nabi Muhammad nih. Udah 100 tahun tuh udah kelas. Itu limited edition sudah. Ada orang umur 100 tahun, yang itu limited edition. Gitu. Nah, sekarang subhanallah umur 40-an, 30, udah meninggal dunia. Habis? Makanannya apa-apa yang merusak amalnya tidak dijaga. Udahlah amal sikit dirusak, mau jadi apa lagi? Nah, tak perlulah kita makan haram, tak perlulah kita makan subhat. Insya Allah dah cukup kenyang perut kita tuh. Kenapa orang makan haram? Kenapa orang banyak makan subhat? Karena rakus. Seenggaknya orang tak rakus dia tak sampai ke sana. Karena perut kita ini kecil, tak besar. Nah, cukup untuk kenyang ini cukuplah kita untuk mencari yang halal-halal saja. Ketika kita nak banyak rakus, semua nak diambil, semua nak dikuasai. Disitulah orang akan terjerumus kepada yang haram dan yang subhat. Ini kata beliau lain, saya sauna azu min syai'an dirhamun tayyibun. Nah, tidak ada satu yang lebih mulia lagi daripada dua perkara. Pertama, dirham yang halal, yang bagus. Nah, karena dirham yang tak bagus bisa merusak amal. Warajul ya'malu ala sunnah. Dan seorang yang beramal mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Kalau beramal itu bid'ah juga rusak amalnya. Nah, amalnya juga rusak. Cuma kalau kita ngomong bid'ah ini bid'ah versi siapa dulu? Nah, bid'ah yang seperti apa? Jangan asal bid'ah saja nanti. Nah, itu definisinya masih dibahas lagi. Semua yang Nabi tak bikin kalau dihubungin bid'ah dosa payah nanti. Tak bisa. Ya. Macam kitab-kitab gini. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir apa dibuka. Itu kan Nabi tak pernah bikin. Bid'ah. Di zaman Rasulullah saja menulis hadis saja Rasulullah pernah melarang. Sekarang bukan hadis lagi, kitab semuanya ditulis di internet dan sebagainya. Kalau pukul rata itu kena dosa semua. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan bid'ah. Waja'a rajulun fasaka ilahi dhiqan. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Yunus bin Ubaid tentang dik ini sempit, susahnya hidup. Dia susah hidup, pergi ke syekh. Mengadu kepada syekh, susah hidup. Faqala lahu Yunus. Kemudian Imam Yunus berkata, ayasuruka bibasarika hadha alladhi tubsiru bihi mi'atu alfin. Apakah kau suka kalau matamu yang kau gunakan untuk melihat ini, itu dibeli dengan harga 100.000. Ada orang, aduh hidup susah ini, bagaimana aku ini susah, ini susah. Sini. Bagaimana kalau matamu itu dibeli orang 100.000 dinar. Mau tak? Matanya dilepas, mata kau dicopot, orang beli. 100.000 dinar. Fakala lah, tak nak lah. Apa pula? Mata aku nak dilepas, aku jadi orang buta. Tak mau. Padahal itu 100.000 dinar. Qala fasam'uka alladhi tasma'u bihi yasuruka bihi mi'atu alfin. Terus telingamu, pendengaranmu, mau tak kamu? Kamu jual. Ada orang nak beli 100.000, kau jual. Jadi kau jadi orang peka, mau tak? Tak maulah. Apa pula? 100.000 pun tak mau. La, faqala aku tak mau. Fu'aduka alladhi ta'kilu bihi yasuruka bimi'atu. Terus hatimu juga kalau ada orang nak, dijual. 100.000 mau. Faqala la, kata beliau tidak, aku tak mau. Fayaduka yasuruka bimi'atu. Tanganmu dua ini. Kalau ada orang nak beli 100.000 dirham, kau kasih tak? Kau potong tanganmu, kau kasihkan orang tu. Faqala la, tidak. Farijlak, dua kakimu. Tidak jugalah. Fadzakkarahu ni'amallahi ta'ala alaih. Summa aqbala alaih. Faqala ara laka
mitain ulufan fa anta taskul hajat. Jadi Al-Imam Yunus bin Ubaid tadi menyebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada orang tersebut. Mata, kaki, segala macam disebutkan. Setelah itu, aku melihat engkau punya nikmat beratus-ratus ribu nikmat. Kalau tadi di total berapa kalau diduitkan? Mata nih kalau diduitkan berapa? Tangan berapa? Hati berapa? Telinga berapa? Tengok berapa kekayaan kau yang ada. Wa atas kula hajat, tetapi kau kenapa mengeluh dengan hanya hajat sikit saja kau mengeluhnya banyak betul? Padahal nikmat Allah sudah sangat banyak dengan kau. Karena rezeki agak susah gini-gini kau mengeluh macam tak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaka ilai rajulun waja'an yajiduhu fi batnih. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau mengeluh perutnya sakit. Faqala ya Abdullah, inna hadhihi darun la tuwafiquka, faltamis darun tuwafiquk. Orang sakit perut datang, ngeluh aja. Pokoknya macam susah, ngeluh luar biasa. Macam enggak ridho gitu. Apa kata Al-Imam Yunus? Ya Abdullah, inna hadhihi dar la tuwafiquk. Abdullah ya hamba Allah, sesungguhnya negeri ini, kampung ini, bumi ini tidak cocok bagimu. Faltamis darun tuwafiquk. Carilah negeri yang lebih cocok kepadamu. Maksudnya apa? Namanya orang hidup di dunia ini ya gini sudah. Ya sakit, sehat, sakit lagi, sehat lagi. Memang gitu. Kalau nggak sehat terus, surga besok. Wajarlah orang sakit itu biasa. Maksudnya memang kehidupan di dunia ini memang begini. Kau tak usah banyak ngeluh gitu, tak usah. Ya ridho sama Allah, usaha. Ngeluh macam enggak terima, tidak. Nah, itu namanya tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Memang di dunia ini adanya begini. Siapa yang di dunia ini istilahnya lepas dari yang seperti itu? Dunia begini sudah. Sakit perut, sakit kepala, sakit apa? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Begitulah bagaimana para orang-orang soleh dulu menjaga amalnya. Bukan hanya fokus beramal, tetapi juga fokus terhadap apa-apa yang bisa merusak amalnya. Ya. Jadi jangan sampai casingnya rajin ibadah, tetapi kok tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal-hal yang sifatnya hati itu tadi, amal-amal hati yang bisa merusak, yang tidak dijaga, yang tidak dihilangkan dari hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hati yang mulia. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bagus amalnya dan orang yang bisa menjaga amal daripada dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.